Fantastic Four 2015, Green Lantern, Morbius, X-Men Dark Phoenix. Sumpah demi apapun, gue mending dipaksa nonton 5 film tersebut maraton dalam satu hari tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum, daripada gue harus dipaksa nonton film ini sekali lagi. Lu coba tulis di kolom komentar film superhero paling sampah sepanjang masa menurut kalian. Mau Supergirl kek, Catwoman kek, Max Steel kek. Sini gue jabanin sumpah. Ya daripada gue dipaksa nonton film yang ini satu kali lagi nih. Mohon maaf aja nih, kemarin gue pas sepanjang nonton film ini di bioskop ya, menderita bos, menderita. Tolonglah. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip. Belum, jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidialo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler ya. Jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik linknya, kalian bisa langsung bergabung dengan 3.800an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau apapun itu mengenai pop culture. Langsung cus join aja. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul The Crow. Aduh. Oke, sebenarnya tuh gue bingung ya pas ngelihat banyak banget reviewer media yang ngomong kalau misalnya film The Crow tahun 2024 ini adalah remake dari sebuah film superhero yang ngomongin karakternya tuh sebenarnya anti-hero sih, kayak Ghost Rider atau Deadpool, yaitu The Crow 1994. Padahal jelas-jelas film yang satu ini adalah reboot, bukan remake. Ya, ini buat kalian yang masih nggak bisa bedain ya, apa sih bedanya antara reboot sama remake? Kalau misalnya remake itu biasanya ceritanya itu 90% ke atas bakal sama. Contoh misalnya kayak Karate Kid ya kan. Karate Kid yang 1984 di remake jadi Karate Kid versi Jaden Smith sama Jackie Chan. Jadi Kung Fu Kid. Ya bedanya dari segi bela diri dan dari segi eksekusinya aja. Tapi dari segi cerita, mulai dari dia dibully, ketemu sama guru tua yang jago bela diri, terus dia ikut turnamen dan menang. Itu secara cerita tuh bener-bener sama, plek ketiplek, itu namanya remake. Tapi kalau misalnya reboot, ya lu pakai IP yang sama, tapi secara cerita tuh bakal dirombak gitu. Ini jadi film yang totally baru gitu. Contoh Superman 1978 Christopher Reeve. Ya itu kan ceritanya basically ngomongin alien yang jatuh ke bumi, dirawat sama kedua orang tua yang manusia, dan akhirnya anak tersebut jadi superhero, jadi Superman. Ya kan? Nah, terus ada Superman Returns tahun 2006. Sama gitu kan, ngomongin alien jatuh ke bumi dirawat orang tua, cuman memang ngambil perspektif yang berbeda aja. Ya lawannya Lex Luthor gitu kan. Nanti ada yang 2013 Man of Steel, sama juga ngomongin alien, namanya Clark Kent gitu jadi Superman, tapi lawannya beda lagi, general. Secara cerita bener-bener beda dan baru lagi universe-nya. Itu namanya reboot. Nah ini penting banget buat kalian tahu supaya kalian bisa membedakan kedua hal ini. Dan sayangnya entah kenapa banyak reviewer bahkan media yang masih nggak bisa bedain ya kedua hal ini, remake sama reboot. Nah jelas-jelas kalau misalnya film The Crow 2024 ini adalah reboot, karena kalau misalnya ngomongin secara komposisi cerita, penuturannya, karakter-karakternya itu banyak dirombak dibandingkan versi pendahulunya yang di tahun 1994. Meskipun kalau kita ngomongin secara premis cerita masih setia sih mengikuti kisah originalnya dari komiknya James O'Barr, yaitu mengenai sepasang kekasih bernama Eric dan Shelly yang mati secara mengenaskan, dibunuh dua-duanya. Tapi meskipun Uchiha Itachi itu udah mati di Naruto Shippuden ya, sayangnya gagaknya itu masih hidup dan menghidupkan si Eric gitu. Bahkan ngasih sebuah kekuatan supranatural ke si Eric ini untuk membalaskan dendamnya, untuk membunuh orang-orang yang udah ngebunuh kekasihnya yang tercinta itu. Ya, untuk membahas film yang satu ini, kayaknya kita harus balik dulu ke versi originalnya pada tahun 1994. Dimana buat kalian yang nggak tahu, ada sebuah kejadian yang begitu tragis yang menimpa film pendahulunya tersebut, di mana pemeran dari si Eric Draven di filmnya itu si Brandon Lee. Kalau kalian tahu, dia anaknya Bruce Lee dan dia itu meninggal secara tragis ketika lagi syuting film The Crow tersebut. Dan sebenarnya itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja, cuman gara-gara pistol. Lu bayangin, gak ada yang ngecek isi dalam pistolnya, dan ketika pistol tersebut dipakai sebagai properti dalam syuting dan ditembakkan ke tubuhnya Brandon Lee, ternyata ada peluru di dalamnya, dan itu membuat Brandon Lee mengalami pendarahan yang luar biasa, dilarikan ke rumah sakit dan gak tertolong, akhirnya dia meninggal. Tapi setelah kejadian yang begitu tragis tersebut, film The Crow tahun 1994 ini tetap dilanjutkan dengan mengganti si Brandon Lee yang meninggal dengan seorang stuntman dan dipakein efek digital gitu,
supaya mukanya bisa tetap mirip sama Brandon Lee. Dan ya memang film itu direncanakan sebagai sebuah tribute untuk si Brandon Lee, untuk menghargai penghormatan terakhir untuk si Brandon Lee. Jadi kita punya sebuah film klasik, The Crow 1994, yang begitu legend, begitu influensial, bahkan banyak film-film di generasi setelahnya yang mengikuti formula dan pattern dari film The Crow 1994 ini. Dan secara karakter utamanya pun begitu ikonik. Eric Draven is Brandon Lee. Brandon Lee is Eric Draven. Udah kayak sekarang kita mikir Tony Stark is Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. is Tony Stark. Gitu kan? Atau Chadwick Boseman is Black Panther. Black Panther is Chadwick Boseman. Ya, stigmanya udah seperti itulah. Bahkan kalau misalnya kalian tahu 3 film The Crow berikutnya, jadi nggak cuman The Crow 1994, jadi film The Crow itu ada bikin 3 film berikutnya yang memang gak sepopuler film pertamanya itu. Nah, 3 film tersebut itu gak ngomongin karakter Eric Draven lagi. Itu ngomongin karakter yang berbeda lagi. Karena memang gak ada satu orang pun yang berani pakai title Eric Draven gitu. Itu udah legend. Si Brandon Lee is the man kalau misalnya kita ngomongin Eric Draven. Nah, dengan tololnya kita buat sebuah film reboot yang menceritakan kembali mengenai Eric Draven. Ya, menurut gue ide tersebut aja udah menjadi kesalahan yang fatal sekali untuk film ini. Ya, meskipun begitu, untungnya film rebootnya ini bisa dibilang bagus ya. Bagus buat dibakar maksud gue. Ya, lu pikirlah, lu bikin sebuah film reboot, mending kalau misalnya secara level kualitas bisa mendekati atau mirip-mirip lah sama film original dan dulu yang pas tahun 1994 gitu. Tapi ini mendekati aja kagak gitu. Boro-boro bisa mendekati, di level mediocre aja belum nyampe gitu. Levelnya kurang ngelantur aja belum nyampe, bos ya. Jadi level apa nih film? Level sampah murni, mampus, maknyus, mamamia, lezato. Ya, coba kita bedah satu-satu. Sebenarnya apa yang salah sih sama film yang satu ini sampai gua bisa memberikan title tersebut untuk film ini? Ya, oke, kita jabarin satu-satu ya. Kita harus compare dulu dong sama versi originalnya. Kalau kita lihat yang versi 1994, itu dari awal film aja udah ngehook audience kan. Kenapa? Tiba-tiba kita dikasih lihat 2 orang yang udah mati dikubur, tiba-tiba yang satu bangkit dari kematian, tiba-tiba ada gagak yang memberikan kekuatan terhadap orang itu, dan tiba-tiba orang itu udah ngebantai-bantain orang-orang yang kita pun dari awal nggak tahu kenapa nih orang tiba-tiba main bunuh-bunuhin orang begitu. Dan itu kan adalah sebuah tanda tanya dari awal film yang memang sepanjang film bercerita, berproses, kita mengikuti perjalanan dari seorang bernama Eric Draven ini. Oh, ternyata dia begitu mencintai kekasihnya dan dia pengen melakukan balas dendam dengan kekuatan yang diberikan oleh gagaknya Itachi itu gitu. Yang dimana dia bisa nge-heal dengan badan yang begitu berotot. Si Brandon Lee udah keren banget, make upnya makin tampan dan berani lagi. Udah the real Sigma lah dari awal-awal film tuh ya. Mohon maaf nih, gue bahas film ini harus pakai bahasa Gen Alpha sedikit ya. Ya, si Eric Draven itu udah Sigma dari awal filmnya The Crow 1994. Dan ketika lu bikin rebootnya di tahun 2024 ini, entah kenapa otak dari penulis ceritanya itu kayak sepertinya kita harus merombak sedikit struktur cerita dari film ini. Alih-alih kita buat dari awal langsung kuburan dan ada orang yang bangkit dan punya kekuatan dan bunuh-bunuhin orang, kita balik lagi ke awal dimana menceritakan awal pertemuan dari orang yang udah meninggal di film pertamanya dulu, yaitu mengenai si Eric dan Shelly. Gimana cara mereka bertemu, kita bangun kisah romantis di antara mereka. Dan secara membagongkan, lu tahu pembangunan kisah romantis antara Eric dan Shelly ini berapa lama? 40 menit. 40 menit, dan justru bagian itulah yang dimana gue paling menderita di bioskop, bos. Gue udah kayak di bioskop tuh ngangkat kaki ya, yang nonton paling berempat doang gue di bioskop gitu kan. Dan kayak gue, Tuhan tolong. 40 menit nangis menderita gue di bioskop. Lu bayangin, udah fasenya lambat mampus. Dan mungkin buat kalian yang langsung ngomong, Bang, lu selama review kan selalu bilang, Bang, harus ada pendalaman karakternya. Ya normal dong dikasih pendalaman chemistry antara si Eric dan Shelly. Pendalaman karakter bapak lu. Iya, memang hubungan cinta antara Eric dan Shelly adalah fondasi cerita utama untuk film The Crow ini gitu. Kenapa dia sebegitunya untuk membalas dendam? Kenapa dia bisa punya kekuatan, dikasih kekuatan sama burung gagak tersebut? Karena cinta. Tapi lu bayangin, selama 40 menit di awal film ini gak ada satu adegan atau satu dialog pun yang memperlihatkan cinta dari si Eric dan Shelly ini bener-bener cinta yang tulus gitu. Padahal itu kan fondasi ceritanya gitu.
kita pengen tahu kenapa nih orang sebegitu cinta mati gitu sama Shelly sampai mau jadi tumbal menjadi The Crow gitu kan. Kan harus kita ngelihat hubungan cinta yang tulus dari mereka, dan itu nggak diperlihatkan sama sekali. Yang gue lihat apa? Yang gue lihat adalah dua orang yang awalnya nggak saling kenal sama-sama ketangkep gara-gara urusan narkoba gitu, dan mereka ketemu di tempat rehabilitasi. Lu bayangin, ketemunya di tempat rehab, terus mereka tiba-tiba mutusin buat kabur bareng out of nowhere, padahal baru ketemu bentar, baru ngomong berapa dialog doang. Terus tiba-tiba setelah mereka kabur, ntar esek-esek bareng, mabok-mabokan, make obat-obatan lagi. Lu bayangin, lu denger cerita dari gua kayak begitu ya, lu pasti udah tahu kan, ini orang kayaknya bukan cinta beneran gitu. Itu kalau misalnya dalam bahasa Yunani ya, itu cintanya cinta eros, bos. Cinta eros, lu tahu kan kalau cinta itu ada storge, ada agape. Nah, salah satunya kan ada yang namanya eros ya, dan eros itu artinya itu cuma cinta secara hasrat seksual, secara nafsu doang. Nah, itulah persis banget gitu. Kayak gak ada cinta yang tulus sama sekali dari mereka berdua. 40 menit tuh bayangin. Terus buat apa gua tanya lu rombak ceritanya malah jadi dari awal lagi ketemuan Eric sama si Shelly gitu. Udah penting lu dari awal langsung aja bikin pertanyaan, ada orang yang dua-duanya mati terus satunya bangkit. Itu kan lebih menarik untuk ditonton gitu daripada lu cuma nonton 40 menit lihat orang esek-esek doang berdua, ntar ciuman lah, ke diskotik bareng lah. What the hell, man? Dan jujur aja ini pertama kalinya gue merasa kecewa terhadap Bill Skarsgård ya sebagai pemeran Eric Draven di film ini. Sebelum-sebelumnya gue selalu ngefans banget sama si Bill Skarsgård ini, mulai dari film It. Itu pertama kali gue tahu dia jadi Pennywise, begitu mengerikan. Pipi Perci. Meskipun pakai prostetik, make upnya tebel banget, tapi kita nggak bisa bohong gitu, dari matanya Bill Skarsgård, pergerakan mulutnya itu luar biasa actingnya. Dia punya karisma yang sangat-sangat mengagumkan. Bahkan di film John Wick 4 kemarin sebagai seorang antagonis, damn, keren banget. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa gue bilang John Wick 4 adalah yang terbaik dibandingkan film-film John Wick sebelumnya. Salah satunya karena villain itu sangat-sangat menarik sekali. Bahkan ketika semua orang banyak yang nanyain sama gue, "Bang, kira-kira siapa aktor yang paling cocok buat meranin Joker di film DCU terbarunya si James Gunn?" gitu. Ya, tanpa pikir panjang, ya meskipun gue masih punya banyak pilihan di otak gue, tapi selalu number one list di kepala gue yang paling cocok buat meranin Joker, Bill Skarsgård. Karena memang sekeren itu karismanya dia. Tapi di film ini mohon maaf Bill, nggak banget Bill. Gue bener-bener bikin bingung sama karakternya si Eric Draven di film ini. Di awal-awal kayak OP gitu ya, badass banget, ataunya banyak gitu, keren gitu, kayaknya anjing nih, kayaknya kalau berantem bakal mampus sih semua orang gitu. Awalnya gue berpikir gitu kan, ya taunya dia cuma jadi karakter pengecut yang cengeng, yang karakternya cuma bucin doang gitu. Terus entar tiba-tiba, ntar abis 40 menit ya, terus si Shelly itu udah meninggal gitu, dan dia tiba-tiba jadi kasih kekuatan sama burung gagak di alam bawah sadar mimpi, atau what the hell is that. Itu nanti kan kalau mau nonton ya silahkan aja lah, at own risk lah nonton gitu. Terus nanti karakternya tiba-tiba bisa berubah secara 180 derajat jadi Sigma tiba-tiba di bagian E ketiganya. Terus tiba-tiba nanti pakai eyeshadow langsung jadi OP, langsung bunuh-bunuhin orang. Kayak what the hell, apa yang terjadi sama nih orang gitu. Nggak ada pendalaman karakter, nggak ada perubahan karakter yang jelas, nggak ada pemahaman karakter kenapa bisa tiba-tiba begini, kenapa tiba-tiba begitu. Cuma ada satu sequence yang at least menarik dari film ini, yang mungkin masih bisa bikin kalian pengen nonton, semoga gitu. Ya, yaitu scene di gedung opera. Jadi ada satu scene yang di trailer juga kelihatan kok, dia di gedung opera, dia bunuh-bunuhin orang, dia bantai orang dengan cara yang sangat-sangat sadis dan brutal. Ya, menurutku satu-satunya sisi positif film yang satu ini dibandingkan yang versi 1994 adalah sisi brutalnya gitu. Jadi buat kalian yang suka gore, sadis ya adegan sadisnya ya cukup memang sadis banget ya. Ada rahang copot lah, pala penggal lah, dan darahnya itu bener-bener secara belak-belakan diperlihatkan gitu. Dan ini sangat-sangat tidak ramah sekali untuk adik-adik sekalian. Tapi meskipun fight sequence di gedung opera tersebut sangat-sangat brutal dengan kemampuan healing factornya dia yang sangat-sangat cepat ala Wolverine gitu ya. Bahkan dia bisa nusuk orang yang di belakang dia dengan cara apa? Dia nusuk badannya sendiri gitu. Ya, oke lah, bagian situ menarik, tapi apakah itu menjadi sesuatu hal yang spesial gitu ketika kita compare sama film-film action lain? Kan enggak. Kalau misalnya kita adegan action yang bisa membuat gue terpukau pertama kali menontonnya, ya
film kayak Ip Man, ketika Ip Man fighting lawan 10 orang karate, itu luar biasa. Scene Batman di Batman v Superman di adegan warehouse, itu luar biasa. Scene Beatrix Kiddo dengan kostum kuning dan samurainya vs The Crazy 88 di film Kill Bill Volume 1, itu baru luar biasa gitu. Atau misalnya scene John Wick di Bundaran HI di film John Wick keempat, ya itu adegan-adegan yang bisa bikin gue mangap gitu nontonnya. Sedangkan film ini ya udah kayak, ya ini udah sering gue lihat. Dan parahnya lagi, film ini tuh serasa kayak nggak dibuat berdasarkan storyboard yang jelas gitu. Jadi dari scene ke scene-nya itu terasa berantakan banget. Jadinya eksposisi ceritanya juga banyak yang gak tersalurkan dengan baik gitu. Masih banyak hal yang menjanggal, banyak plot hole yang gue masih gak paham gitu. Termasuk villain dari film ini, gue gak paham nih villain. Cuma dikasih tahu lewat satu dialog gimana cara dia bisa punya kekuatan yang suka bisik-bisik. Gue gak tahu motifnya dia apa gitu. Kenapa dia jadi jahat? Kayak apa alasannya gitu. Dan sepanjang gue nonton film ini ada banyak karakter sebenarnya, tapi karakter itu sama sekali nggak berguna di film ini dan nggak punya kedalaman karakter sama sekali, nggak ada penceritaannya. Namanya gue nggak tahu sama sekali. Bahkan kalau kita ngomongin dari sisi musiknya pun gitu ya, mungkin kalau misalnya film-film lain jelek dari sinematografi, dari acting, dari cerita, tapi musiknya at least menolong gitu. Mohon maaf, musik-musik yang ada di film ini malah memperparah filmnya, makin busuk gara-gara musik-musiknya. Semua penempatan musik yang ada di film ini ngaco, salah semua. Gue nonton sampai bingung sendiri loh. Ini kenapa musik ditaruh di sini? Kenapa pemilihan musiknya ini? Oke, ini gue langsung uji coba aja. Gue bakal kasih kalian satu musik yang ada di film ini, yang sebenarnya ini adalah lagunya si E-nya, judulnya Budika, yang dimana durasi dari lagu ini adalah 3 menitan, dan sepanjang 3 menitan isinya cuma humming doang. Nah, gue minta coba kalian dengerin lagu ini dan kalian coba pikirkan kira-kira nih ya, satu aja atau kalian boleh tebak berapa adegan pun yang kira-kira bakal cocok ketika dipasangin lagu ini. Udah kepikiran scene apa yang bakal cocok ketika dipakein musik tersebut? Ya, gue yakin gak ada satupun dari kalian yang berpikir kalau scene yang dipakein musik E-nya tersebut adalah scene ketika orang naik ke atas panggung bawa 2 kepala orang dan semua penonton yang lagi ada di gedung opera tersebut langsung histeris. What the hell, man? Lu pakai lagu E-nya Budika buat scene kayak begituan gitu? Man, gue bener-bener speechless ya setelah nonton film ini. Gue gak tahu lagi nih mau ngebahas apa lagi nih. Bener-bener gak ada yang bagus sepanjang gue nonton film ini, selain cuma adegan pembantaian di gedung opera yang at least masih bisa ada nikmati sedikitnya lah gitu loh. Sisanya gak ada sama sekali yang bisa bikin gue menikmati, bahkan kayak untuk menatapnya aja kayak susah gitu. Gue menderita sekali nonton filmnya. Silahkan kasih gue film-film kayak Fantastic Four 2015, atau bahkan silahkan suruh gue nonton maraton series She-Hulk 1 season full episode 1 hari. Gua jabarin deh ngelihat si She-Hulk twerking di kantor lagi. Bodoh amat dah daripada gua harus nonton film kayak beginian. Coba lebih, at least masih ada menghiburnya gitu. Oke, langsung aja gue bakal kasih final score ya. Gue bakal kasih final score 3/10 alias sampah. Ya gue gak tahu kalian bakal kasih final score berapa. Mungkin masih ada yang bilang film ini bagus, tapi gue gak paham kalau misalnya ada yang bisa kasih film ini di atas 7 aja. Gue udah gak paham sama sekali. 6 aja udah gak paham sebenarnya gue sih. Ya itu aja pembahasan dari gue. Sisanya kita debatnya di kolom komentar. Jangan lupa yang belum join membership community, join dari 1000 per hari ya di Critical Thinking, dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin pembahasan Movie Lovers Panel dari Ngelantur. Udah gitu aja, capek gue bahasnya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.